Oke, halo teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas soal yang ada di materi kemarin yang sudah saya sampaikan ketika di kelas. Yang pertama ada nilai tan dari 135 derajat. Jadi kalian bisa menulis diketahui perbandingan trigonometri. Kemudian tetanya berapa? Tetanya adalah 135 derajat. Terus yang ditanya tan dari 135 derajat. Kemudian jawab. Yang I akan dicari alfa. Oke, kalau 135 berarti alfa itu berada di kuadran berapa? Alfa itu berada di kuadran 2. Berarti kita tulis alfa di kuadran 2. Kemudian kita akan memakai rumus yang mana? Kalau kuadran 2 kan berarti ada 2. Kita memakai 180. Berarti theta itu sama dengan 180 dikurangi dengan alfa. Terus tetanya berapa? Tetanya kan 135. Berarti 135 sama dengan 180 dikurangi dengan alfa. Terus alfanya kan pindah ke sebelah kiri, 135-nya pindah ke sebelah kanan berubah jadi pengurangan. Berarti alfa itu sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 135 derajat. Berarti nilainya berapa alfanya? 45. Oke. Kemudian habis akan dicari, kita ngapain? Langsung akan dicari nilai dari tan. Yang kedua, berarti tan dari 135 derajat. Oh, maaf, ditulis rumusnya dulu. Berarti kita punya tan dari 180 min alfa itu sama dengan, kan kalau di 180 tan tetap jadi tan. Nah, kalau di kuadran 2 tan itu positif atau negatif? Kan negatif. Jadi negatif tan alfa. Berarti kita dapat tan dari 180. Enggak cukup deh. Tan dari 180 dikurangi dengan alfanya itu adalah 45. 45 itu nilainya negatif tan 45. Terus
tan 180 dikurangi 45 dapatnya berapa? Tan dari 135. Derajat sama dengan negatif tan 45 berapa? Akar 2/2. Jadi nilai dari tan 135 adalah negatif tan akar 2/2. Kasih jadi ya teman-teman. Jadi tan 135 itu sama dengan berapa tadi? Negatif akar 2/2. Gitu. Oke, sekarang nomor 2. Tentukan nilai dari cos 210 derajat, terus diketahui apa? Perbandingan trigonometri. Oh, yang diketahui itu bukan alfanya, tetapi tetanya. Aku hapus dulu. Theta itu sama dengan 210 derajat. Yang ditanya adalah cos dari 210. Terus, tahap pertama. Nah, tahap pertama ini boleh kalian hilangkan asalkan kalian paham. Maksudnya gimana? Kalian kalau misalnya ngelihat cara yang ada di materi yang udah saya bagikan itu paham, boleh memakai cara itu. Gitu ya. Yang ini berarti akan dicari alfa. Terus 210 itu berada di kuadran berapa? 210 itu ada di kuadran 3. 210 pada kuadran 3. Berada pada kuadran 3. Kemudian kalau kuadran 3 kita pakai apa yang enak? 180 plus. Berarti kita tulis theta itu sama dengan 180 derajat plus alfa. Oke, next kita lanjut. Tetanya tadi kan 210. Itu sama dengan 180 derajat ditambah dengan alfa. Terus 180-nya kan dipindah ruas toh. Awalnya plus dipindah ruas jadi negatif, jadi dikurangi kan. 210 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan alfa. Jadi nilai alfanya berapa? Alfa itu sama dengan 210 dikurangi 180 itu adalah 30 derajat. Oke. Karena alfa sudah dicari, langkah kedua adalah apa tadi? Langsung mencari nilai yang harus dicari, yaitu cos alfa. Cos dari 210. Berarti tahap 2-nya akan dicari nilai cos 210. Berarti tulis rumusnya dulu. Cos kita kan tadi pakai 180 plus alfa. 180 derajat ditambah dengan alfa itu sama dengan, nah cos kalau di kuadran 3 itu bernilai positif atau negatif? Cos kalau di kuadran 3 kan bernilai negatif, berarti negatif cos alfa gitu. Jadi cos dari 180, alfanya tadi 30 sama dengan negatif cos dari 30 derajat. Oke. Terus cos dari 210 derajat itu nilainya cos dari 30 berapa teman-teman? Akar 3/2. Jadi nilai dari 200 cos 210 derajat
sama dengan negatif akar 3 per 2. Jadi nilai cos 210 sama dengan negatif akar 3 per 2. Oke, nomor yang terakhir itu ada nilai dari sin 240 derajat dikurangi cos 330 derajat dikurangi tan 120 derajat adalah, nah, dari sini kita mengetahui perbandingan dari trigonometri. Theta 1-nya 240, theta 2-nya 330, sedangkan theta 3-nya adalah 120. Yang ditanya adalah sin dari 240 derajat dikurangi cos 330 derajat dikurangi tan 120 derajat. Di sini saya akan memakai cara yang ada di materi kalian, bukan cara yang tadi, oke? Kenapa kok saya memakai cara yang berbeda? Karena saya ingin kalian tuh mengetahui berbagai banyak cara untuk mengetahui nilai dari nilai trigonometri di berbagai kuadran, begitu. Jadi nanti saya membebaskan kepada kalian ingin memakai cara yang mana, seperti itu. Oke, kita cari satu-satu sin dari 240. Nah, yang pertama akan dicari sin dari 240. Sin dari 240 derajat. Nah, sin dari 240 derajat itu ada di kuadran berapa? Kuadran di kuadran 3. Di kuadran 3. Kemudian kita memakai rumusnya yang apa? Sin dari 180 derajat ditambah dengan alfa itu sama dengan, nah, kalau di kuadran 3 sin itu positif atau negatif? Kan negatif. Jadi kita kasih negatif sin alfa gitu. Terus, nah, yang di dalam sini itu biar jadi 240 itu 180 ditambah berapa teman-teman? Gitu. Jadinya kita dapat sin, kalau enggak 240 dikurangi 180. Dapatnya berapa? 60 kan, berarti 180 derajat tambah dengan 60 itu sama dengan negatif dari sin alfa. Kemudian sin dari berapa ini? 240 derajat itu sama dengan negatif sin dari 60. Negatif sin 60. Yang atas aku ganti 60 sekalian ya, karena alfanya udah diketahui yaitu 60. Jadi di sininya 60. Nah, sedangkan sin dari 60 itu berapa? Akar 3 per 2. Di sini tulis akar 3 per 2 gitu. Terus yang kedua itu nilai dari cos 330. Akan dicari cos dari 330 derajat. Terus kita tulis dulu cos 330 derajat itu ada di kuadran berapa? Kan ada di kuadran 4. Jadi di kuadran 4. Kayak kuadran 4 yang positif apa? Yang positif cos. Berarti kita pakainya cos 360 dikurangi alfa itu sama dengan positif atau negatif tadi di kuadran 4? Positif. Cos alfa. Terus habis itu 330 tuh 360 dikurangi berapa? Dikurangi dengan 30. Yaps, kita tulis cos dari 360 dikurangi 30. Berarti kan alfanya 30. Oh, harusnya pakai hitam. Bentar ya, tak ganti dulu.
cos dari 360 dikurangi 30 sama dengan cos dari 30 derajat. Berarti alfanya kan sama dengan 30. Terus kita dapat cos dari 330 derajat itu sama dengan kan positif. Cos 30 berapa? Akar 3 per 2. Yang terakhir kita harus mencari tan dari 120. Aku tulis ini. Tan dari 120. Ketiga, akan dicari tan dari 120 derajat. Oke. Berada di kuadran berapa 120? Di kuadran 2. Oh, jadi kita mau pakai rumus apa? Tan dari 180 dikurangi alfa itu sama dengan positif atau negatif tan di kuadran 2? Negatif. Berarti langsung ditulis dengan negatif tan alfa gitu. Terus habis itu tan dari 180 dikurangi 120 itu sama aja 180 dikurangi dengan 60. Berarti alfanya sama dengan 60. Negatif tan dari 60 derajat. Berarti kita dapat tan 120 derajat itu sama dengan negatif tan dari 60 itu berapa? Tan dari 60 adalah akar 3. Jadi negatif akar 3. Oke, yang terakhir. Kita kasih garis dulu. Yang ketiga. Oh, 4 ya. Akan dicari tadi mintanya apa? Sin cos tan. Sin dari 240 derajat dikurangi cos 330 cos 330 derajat dikurangi tan yang terakhir 120 ya. Terus sama dengan tulis ulang dulu sin 240 derajat dikurangi cos 330 kurangi tan dari 240 sama dengan sin 240 berapa di situ? Negatif akar 3 per 2. Negatif akar 3 per 2 habis itu dikurangi cos 330 tadi. Cos 330 adalah akar 3 per 2. Akar 3 per 2 negatif akar 3 per 2 dikurangi dengan tan 120 tuh di situ negatif akar 3 dikurangi negatif akar 3. Kemudian nah negatif sama negatif kan berarti ininya sama-sama ditambah.
Kalau kalian punya setengah sama setengah tuh hasilnya berapa sih? 1 kan? Kalau jadinya ini tuh negatif akar 3 dikurangi akar 3 per 2 ini plus akar 3. Kemudian jadi kalau akar 3 tuh misalin X, negatif X kurangi X. Jadi kayak kamu punya utang apel, habis itu utang lagi apel. Jadi kan utang 2 apel. Jadi bukan negatif akar 6, bukan. Terus tapi jawabnya ini negatif karena akar 3-nya ada 2, berarti negatif 2 akar 3 per 2 ditambah akar 3. Terus ada yang bisa disederhanakan nggak? Kan ada nih. Gini, kan boleh. Karena mereka pembagian. Kalau misal kamu coret sama yang akar 3-nya, nggak boleh guys, karena ini ada penjumlahan. Syarat boleh dicoret-coret, itu tuh kalau misalnya dia pembagian. Kenapa kok gitu? Karena kalau penjumlahan tuh emang nggak boleh, harusnya dikurang kalau nggak dihitung. Karena coret-coret itu pada dasarnya itu adalah pembagian gitu. Berarti kan yang atas sisa negatif akar 3 tambah akar 3. Berapa? Terus utang akar 3 dibayar akar 3, hasilnya 0. Jadi nilai dari sin 240 dikurangi cos 350 dikurangi tan 240 adalah 0. Seperti itu.